Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah stabilizer untuk motor Ninja SS, Ninja R atau Ninja M ya. Nah, ini terpasang di Ninja M ya, punya saya. Ini mereknya Ohlin ya. Ini bahannya bukan bahan dari stiker nih ininya, tulisannya. Jadi dicetak gitu ya. Jadi nempel, nggak bisa dikelupas ini. Terus ini untuk tipenya sendiri magnesium ya. Nah, saya juga belum berani ngasih lapak ini ya. Jadi belum berani ngasih tahu lapak saya belinya di mana. Karena ini masih tahap uji coba untuk tingkat keawetan ya. Biasanya kan saya lihat di YouTube itu beredar ininya pada bocor nih ya, seal yang di sini. Tapi sejauh ini untuk fungsi sih berfungsi dengan baik ya, termasuk kliknya ya. Jadi ini saya setel di klik yang paling ringan ya. Jadi kalau misalkan dia posisinya di paling ringan, si posisi titik ini ada di atas ya, berarti ini tidak disetel untuk kekerasannya. Nah, untuk menyetel kekerasan kalian boleh putar ke depan ya, seperti ini. Oh, ke belakang, maaf, ke belakang. Jadi ini seperti ini ya, posisi 0 tidak disetel kekerasan. Nah, untuk disetel kekerasannya diputar ke belakang. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa disetel ketika kalian reading juga ya. Kalau misalkan banyak jalanan lurus, kalian boleh atur kekerasannya ya, ataupun ketika banyak tikungan ya. Jadi kalau untuk fungsi sendiri ini berfungsi dengan baik. Dan kenapa saya menggunakan stabilizer gitu ya di motor Ninja R? Karena kan sebelumnya saya menggunakan motor Ninja RR ya. Jadi kalau Ninja RR biarpun tanpa stabilizer, karena dia punya fairing, jadi ada downforce ya. Jadi memiliki kestabilan yang lebih baik dibandingkan motor naked, baik itu ketika menikung ataupun dalam trek lurus ya. Jadi kenapa saya menggunakan stabilizer di Ninja saya gitu ya, di Ninja M ini? Karena ya motor ini kan tidak punya fairing gitu ya, tidak punya fairing, sehingga kestabilan di saat top speed itu tidak ada ya. Jadi si setang itu kalau misalkan saya sedang high speed gitu ya, terjadi seperti ini, oleng seperti ini di kecepatan 160 seperti itu. Makanya saya coba pasang ini ya, stabilizer ini. Cuman kalian itu harus membiasakan juga, karena di setelan yang paling ringan pun ketika udah dipasang stabilizer ini, kalau pelan itu kayak karena butuh penyesuaian sih, kayak komsetir yang kekerasan. Jadi kadang bawa kanan, kadang bawa kiri gitu ya. Itu bukan berarti stabilizernya jelek ya. Karena kalau misalkan dipasang stabilizer itu memang cenderung setang itu lebih kaku ya, meskipun setelan stabilizernya pakai setelan yang paling ringan sekalipun. Jadi itu normal. Jadi penting gak penting sih gitu ya. Kalau misalkan memang penyuka kecepatan ya lebih baik menggunakan stabilizer ya. Karena di trek lurus itu kan, kalau trek lurus itu kan emang berfungsi ya, sangat berfungsi ya. Karena di jalanan kita kan juga terkadang ada jalanan yang bumpy gitu ya. Jadi ketika ban motor wheelie dan menyentuh ke aspal lagi, itu kan akan oleng ya kalau misalkan tanpa stabilizer. Nah, mungkin nanti saya juga akan coba reading ya. Sekarang sih masih belum bisa karena kameranya masih free order ya. Jadi mungkin next time saya akan coba high speed, apakah benar gitu ya berfungsi untuk pembuktian stabilizer ini berfungsi dengan baik atau tidak ya, begitu. Nah, ini untuk tipenya magnesium ya. Jadi ini bahannya itu, untuk tabungnya itu aluminium gitu ya. Nah, untuk tabung yang ini katanya sih magnesium, jadi warnanya gold gitu ya. Karena kan ada juga yang bahannya itu besi ya, ada besi, terus ada bahan karbon gitu ya. Nah, ini saya yang aluminium, dan warna ini kan kebanyakan putih ya.
dan yang terjadi bocor juga di warna yang putih ya. Makanya saya coba beli yang warna gold untuk stick ini ya, stick stabilizernya. Untuk masalah keawetan belum tahu sih, baru pemasangan beberapa hari yang lalu ya, baru 2 harian. Nah, ini untuk bahan briketnya lumayan tebal ya, terus rapi dan ada berbentuk gitu ya, ada ukiran-ukirannya kayak gitu. Nah, ini juga untuk kalian tidak lupa memberikan tips ya. Jadi ini kan belinya itu ada yang paketan ya. Nanti diperhatikan, boleh paketan atau terpisah gitu ya. Nanti diperhatikan aja untuk briketnya, briket yang ke sok dan ke segitiga ini ya, yang ini. Ini kalian harus pinter-pinter memilih ya. Jadi untuk menghemat budget pas pembelian, kalian pilih aja briket yang harganya lebih murah, karena biarpun model belah untuk di Ninja SS atau di Ninja RR ya, tetap itu tidak berfungsi gitu ya, karena harus membuka segitiga atas. Nah, yang ini ya, jadi tetap harus dibuka. Jadi biarpun yang paling murah untuk briketnya itu bisa berfungsi ya, karena dan tidak akan membuat lebih repot, karena biarpun pakai yang model belah gitu yang bisa dibongkar pasang nih. Nah, ini kan yang model belah itu kayak gini ya. Jadi ada baut, ini tuh ada 2, yang ini dan yang sebelah sini. Nah ini ya, jadi ada 2, jadi bisa dibelah gitu ya, jadi tanpa harus dimasukin lewat atas. Tapi untuk di Ninja SS atau Ninja M atau Ninja RR itu sama sekali nggak berfungsi ya. Jadi kalian bebas mau pilih briket merek apa gitu ya untuk pembelian terpisah, atau mau yang satu paket gitu ya belinya. Ya saran saya sih cuman kalau mau belinya itu ya yang briketnya yang paling murah aja gitu ya. Yang penting itu ketebalannya ya. Ketebalan briketnya itu harus benar-benar tebal ya, karena nanti kan ini akan menerima goncangan ya. Takutnya nanti patah. Bervariasi sih untuk harga briket, ada yang 300.000, ada yang 350, 375 gitu ya, sesuaikan budget aja ya. Nah, untuk tutorialnya saya udah ada ya, sekitar 2 hari yang lalu saya udah update untuk pemasangannya. Jadi sangat tidak PNP ya kalau di Ninja SS itu. Kalau yang pengen PNP itu di Ninja RR. Nah, kalau Ninja RR memang PNP ya. Jadi si briketnya itu kalau di Ninja RR kalian boleh pilih yang model seperti ini ya. Jadi lebih mahal sih kalau pengen PNP untuk di Ninja RR, karena harus pilih yang model belah yang baut L-nya 2 seperti ini ya. 1, 2. Nah, jadi nanti kalau di Ninja RR bisa PNP, tinggal cabut ini nih kunci ini ya untuk pemasangannya. Kunci ini dicabut lewat sini tanpa buka firing juga untuk di Ninja RR. Terus kalian masukkan yang segitiga ini, dudukan briket yang ini masuk, terus yang ini masukin lewat sini, lewat samping. Udah. Kalau ini harus bongkar dan ada sedikit digurinda ya di bagian briket, speedometer dan lampu. Oke guys, semoga bermanfaat ya sedikit review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ke depan juga saya akan memperbaiki video yang suka geredek ya, mohon maaf ya, karena belum kebeli kamera. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.